Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin, amin. amin, amin. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Korea Utara di laga Ya, perempat final Piala Asia U17. Wah, ini Bro Ipung, kira-kira ya. bagaimana nih pertandingannya nih, Bro? Wah, ini pertandingan yang mungkin seru ya. Karena lagi-lagi kita ketemu dengan Korea ya. Setelah kita di fase grup bisa mengalahkan Korea Selatan, Mhm. kali ini kita akan ketemu Korea Utara. Dan Korea Utara untuk di under 17 itu keluar dari grup ini juga tidak mudah juga. Karena dari 3 pertandingan dia bisa 2 kali seri dan sekali menang dan akhirnya bisa mendampingi Tajikistan. Walaupun di situ di grup ini terdapat Iran yang kita pikirkan dari awal mungkin saja Iran akan menjadi juara grup katakanlah ya, atau paling tidak keluar keluar dari grup ini ke perempat final. Ternyata prediksi itu keliru Hmm. karena dengan demikian terjadi perimbangan yang begitu kuat di grup ini. Dan kalau kita melihat dari sejarah kehadiran Korea Utara di Under 17, ini kan begitu kuat ya. Karena kalau kita lihat prestasi yang pernah ditorehkan Korea Utara, itu mereka pernah jadi juara Asia loh Under 17 Hmm. di tahun 2010 dan 2014. Hmm. Dan mereka untuk Piala Dunia itu sudah pernah berpartisipasi mewakili Asia itu selama 5 Piala Dunia. Mereka Wah. bisa tampil. Jadi kekuatan Korea Utara kali ini memang bukan main-main ya bro. Hmm. Indonesia kan pernah timnas U17 ini sebelum maju ke Piala Asia ini kan sempat beruji coba nih dengan Iran dan Ya, Indonesia kalah dari Iran kan. Nah, betul. kalau sekarang Iran tersisih di grupnya gitu ya. Dan yang Ya, maju adalah Korea Utara, apa bisa dianggap bahwa Korea ini lebih bagus dari Iran atau gimana nih, Bro? secara de facto ya, kalau Iran saja tersingkir dari grup, tentu bisa dibilang bahwa Korea Utara punya kekuatan yang lebih dari Iran. Tapi Hmm. jangan lupa ya, kalaupun Indonesia kalah dengan Iran di pertandingan uji coba, itu kan atmosfernya berbeda, bro. Hmm. Antara laga uji coba dengan laga yang memang kompetisi. Hmm. Jadi itu juga kalau misalkan perimbangannya head to head katakanlah ya, itu Hmm. tidak bisa dijadikan acuan juga. Tapi paling tidak bahwa Korea Utara sepertinya memang kan menyimpan kekuatan-kekuatan yang agak tersembunyi sebetulnya. Hmm. Kita juga kan tidak terlalu familiar ya dengan permainan sepak bolanya Korea Utara. Walaupun sejarah mencatat bahwa Korea Utara kadang-kadang kan juga kehadirannya tiba-tiba mencuat gitu loh. Hmm. Mereka Hmm. di senior juga bisa beberapa kali tampil di Piala Dunia mewakili Hmm. Asia. Hmm. Bahkan mereka juga di Under 17 juga sudah 2 kali juara Piala Asia dan 5 kali jadi kontestan Piala Dunia. Ini Hmm. kan menunjukkan bahwa memang Korea Utara walaupun kekuatannya terlihat tersembunyi, tapi kan ternyata ini ya prestasinya nggak mudah untuk disepelekan begitu loh. Nah, cuma memang masalahnya ketika Indonesia juga bisa mengalahkan Korea Selatan, yang notabene ada kemiripan gaya permainan dari Korea Selatan dengan Korea Utara. Hmm. Korea Selatan dan Korea Utara memang banyak mengandalkan pada kecepatan, Hmm. kemudian organisasi permainan yang bagus dan kedisiplinan. Itu adalah 3 pilar yang biasa dipegang oleh tim dari Korea ya, Hmm. Korea Selatan atau Korea Utara. Nah, ketika Indonesia juga bisa punya modal bagus melawan Korea Selatan, bisa saja ini juga menjadi bahan evaluasi ketika menghadapi Korea Utara. Dan jangan lupa bahwa Korea Utara ini ternyata kan liganya itu tetap berjalan sebetulnya. Hmm. Tercatat bahwa apa penggawa-penggawa timnas di Under 17 ini juga banyak yang diambil dari beberapa klub. Hmm. Bahkan ada klub yang khusus dibuat oleh Kim Jong Un ya, Hmm. khusus untuk mencari bakat-bakat muda Korea Korea Utara untuk bisa tampil di senior untuk menuju ke Piala Dunia. Kemudian kita juga melihat bahwa mereka juga berasal ya dari sebuah klub yang dibina secara militer gitu loh bro. Wah. Jadi gaya-gaya militer mungkin itu yang dirasa
mereka kan memang sangat ini ya, sangat militerisme ya. Hmm. Jadi nggak heran bahwa klub sepak bola pun juga ternyata punya afiliasi dengan bagian-bagian dari sesuatu yang bersifat militer dalam hal ini gitu loh, bro. Ya kan di Indonesia juga sama, bro. Pemain timnas Indonesia juga ada yang menjadi anggota militer ya dan Mm-mm. kepolisian. Iya kan, bahkan ada klubnya kan, Betul, klubnya yang dimiliki oleh lembaga kemiliteran dan kepolisian. betul, Tapi gini, bro, betul. tadi lu Hmm. singgung soal liga Hmm. ya. Berarti mereka punya Eh, ya liga mudanya ya. Punya, ternyata punya. Karena tercatat kalau nggak salah dari U17 ini berasal kalau nggak salah dari 4 atau 5 klub yang Hmm. berbeda gitu loh. Walaupun memang klub yang banyak itu dari klub yang namanya 25 April ya, Hmm. 25 April SC Soccer Hmm. Club. Nah itu banyak diambil dari situ dan biasanya yang berasal dari klub dari di situ adalah bimbingan-bimbingan dari para para ini ya, para elit-elit militer di klub tersebut gitu bro. Ya kalau misalnya kita lihat juga kemarin anak-anak timnas U17 ini berlatih kan juga disebutnya wah ini militerisme ya. Karena kan berat banget itu mereka berlatih kan. Ya, Iya, ya ini kan salah satu upaya dari apa staf kepelatihan dimulai dari era sebelumnya STY kemudian diikuti oleh Nova Arianto. Walaupun sebelumnya di tahun-tahun 90-an pun juga kita pernah hmm. pernah mencoba untuk menaruh ya menaruh pemain-pemain timnas kita itu di apa kam latihannya Kopassus misalkan ya Hmm. supaya mendapatkan fisik yang bagus. Tapi mungkin kali ini juga lebih terarah ya, terarah dalam pengertian metode metode kepelatihan yang begitu intens untuk memperkuat fisik itu ada teknis-teknis yang memang lebih ke olahraga dalam hal ini pengembangannya. Nah itu makanya kalau kita melihat bahwa fisik menjadi hal yang penting, saya rasa saya setuju bahwa fisik memang dibutuhkan untuk permainan-permainan seperti sepak bola dalam hal ini, bro. Ya, ya bagaimanapun juga kan olahraga apa maksudnya sepak bola ini kan juga olahraga fisik ya. Tapi gini ya bro Iya. ya, saya lihat beberapa Hmm. laga-laganya dari Korea Utara di Piala Asia ini, itu bolanya belok-belok bro. Ngeri loh bro. Ini Indonesia Ya, bisa memang gini. siap nggak nih menghadapinya nih? Saya pikir saya siap ya Indonesia, apalagi di fase ini kan fase gugur, fase Hmm. perempat final. Indonesia punya modal bagus, 3 pertandingan 3 kali menang. Hmm. Nah, tentu dari Korea Utara juga mulai berpikir bahwa Indonesia kali ini juga siap secara fisik maupun mental dalam menghadapi pertandingan kali ini. Hmm. Jadi kita tidak perlu merasa ini ya inferior dengan uh, hasil-hasil pertandingannya dari Korea Utara. Hmm. Walaupun sebetulnya dari hasil Indonesia itu jauh lebih baik daripada Korea Utara ya. Hmm. Karena Korea Utara 3 pertandingan 2 seri 1 kali menang. Kita 3 kali pertandingan 3 kali menang. Nah Ya. itu kan menjadi catatan yang mungkin secara matematis itu lebih impresif dalam hal Hmm. ini ya. Nah tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengeliminasi atau mengeliminir kekuatan-kekuatan Korea Utara yang mereka bermain secara disiplin. Dan kalau kita lihat bagaimana Korea Utara bermain, mungkin cara bermain yang dipertunjukkan Coach Nova Irianto ketika melawan Korea Selatan ini juga bisa dicoba lagi nih di formulanya gitu loh bro. Hmm. Ya, tapi gimana ya? Kan ada juga Hmm. orang-orang yang bilang bahwa Indonesia bisa jadi juara grup karena lawan-lawannya yang enteng katanya, bro. Nggak tahu Ya juga itu Korea tadi. Selatan masa dianggap enteng, bro. Ya itu tadi ya, itu kan ada orang yang subjektif ya dalam hal ini ya. Entah kepentingannya apa, tapi kan yang kita lihat adalah hasil. Hmm. Nah, kalau kita bicara mengenai enteng atau beratnya satu grup, itu kalau kita bicara mengenai tim-tim yang sudah lolos dari kualifikasi, ini nggak bisa lagi kita menganggap bahwa tim ini lebih berat dari tim yang satu. Karena Hmm. semua toh juga melalui tahapan-tahapan seleksi
tahapan-tahapan mereka keluar dari kualifikasi, artinya tim yang keluar dan bisa berhasil main di Piala Asia ini adalah tim-tim unggulan dalam hal ini, bro. Ya, benar sih. Kita tuh nggak bisa Hmm. mengatakan bahwa Indonesia beruntung gitu ya, bisa masuk ke Hmm. Piala Asia dan bisa lolos dari fase grup. Karena kenyataannya kan ada juga timnas U17 dari Asia Tenggara ya yang kemarin di Iya, AFF lebih bagus posisinya seperti misalnya Thailand, Vietnam, bahkan Australia dan ternyata mereka nggak bisa lewat juga kan. Bahkan kalau kita lihat bahwa iya, Thailand 3 kali main, 3 kali kalah. Eh, iya, Vietnam 3 kali main, 3 kali seri gitu. Australia ya iya. 3 kali main, 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah gitu kan. Tetap aja nggak bisa berhasil lewat gitu kan. Ya, Betul, betul. Dan ini juga kalau kita lihat bagaimana apa hasil seleksi dari fase grup yang memunculkan nama-nama seperti Indonesia, Korea Utara, Korea Selatan, Korea dan Arab Saudi dan segala macam. ya. Ini terlihat bahwa memang perimbangan itu masih ada di Asia Barat dengan Asia Timur ya. Asia Mhm. Barat ada ada Arab Saudi misalkan Ya. gitu ya. Kemudian di Asia Timur ada Jepang, ada Korea Utara, ada Korea Selatan. Kemudian Asia Tengah itu ada Tajikistan, ada Uzbekistan. Hmm. Dan untung aja Indonesia mewakili Asia Tenggara. Memang belum ada kontestan dari Asia Selatan ya, seperti India, Sri Lanka, Bangladesh yang bisa lolos ke Piala Asia kali ini. Hmm. Dan ini juga kan menunjukkan bahwa ada geliat yang mulai mulai ini yang menunjukkan grafik menaik di kawasan Asia Tenggara. Walaupun kalau kita lihat dari 4 kontestan dari Asia Tenggara plus itu kan 3+1 ya Australia. Tapi Hmm. kan memang ini menunjukkan bahwa hanya Indonesia yang kemudian bisa lolos dari fase grup. Ini kan juga menunjukkan bahwa pembinaan sepak bola Indonesia di kelompok usia itu mungkin lebih baik ya ketimbang dari negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Karena kita contohkan bukan saja di U17, Hmm. tapi kita hampir di semua level usia kita berhasil masuk ke Piala Asia. Hmm. Under 17, under 20, under 23, bahkan senior gitu loh. Hmm. Jadi ini kan juga memperlihatkan bahwa kali ini persepak bola Indonesia sudah menunjukkan grafik yang lebih stabil untuk bisa tampil di event Asia di segala usia gitu, Bro. Ya, beberapa negara lain kan mempersoalkan masalah naturalisasi sebelumnya ya bahwa Indonesia ingin Iya. maju dengan cara instan gitu. Tapi setelah mereka tahu bahwa ternyata timnas Indonesia yang U17 juga bisa maju ke Piala Asia dan bahkan melewati fase grup ini kan juga mereka udah mulai mikir, wah ternyata pembinaan usia mudanya juga berhasil kan kurang lebih seperti itu. Walaupun liganya belum ada. Iya, ini juga kan menimbulkan suatu ini ya teori-teori yang kemudian dikembangkan oleh negara-negara pesaing kita atau negara-negara tetangga kita bahwa ternyata untuk tujuan jangka pendek Indonesia memang memakai pemain-pemain dari naturalisasi dan diaspora gitu Ya, loh. ya. Hmm. Tapi sebetulnya Indonesia tidak berhenti di situ. Ya. Indonesia dimulai dari grassroots di level akar rumput di level pembinaan usia muda itu juga terus berjalan Hmm. dengan yaitu tadi ada elit pro academy dan segala macam yang syukurnya bahwa ini juga menunjukkan hasil sekarang Hmm. dengan kita ada di Piala Asia Under 17 gitu loh. Dan ini juga kan menunjukkan bahwa teori-teori yang dikembangkan oleh negara-negara tetangga kita yang mungkin dalam tanda kutip mereka agak jealous dalam hal ini ya Ya. melihat melihat pencapaian dari dari senior itu agak terkecoh ya agak terkecoh dengan tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI. Ya. Ya, tidak hanya katakan komentator dari luar atau media dari luar, dari dalam negeri juga ada aja yang julid ya, dalam tanda petik julid. Bro, ini kan Iya, Indonesia akan menghadapi Korea Utara ya. Ini kira-kira iya. laganya akan seperti apa dan bagaimana Indonesia untuk bisa memenangkan laga, bro? Ya saya pikir
gaya yang dipertunjukkan Coach Nova ketika menghadapi Korea Selatan itu mungkin bisa dipakai ya. Hmm. Artinya Indonesia lebih konsolidasi di area tengah middle block sampai ke belakang ya. Hmm. Dengan disiplin dari pemain-pemain belakang terutama dan dibantu oleh gelandang-gelandang bertahan yang bisa bermain transisi. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa pemain Korea Utara yang juga harus kita waspadai karena mereka sepertinya punya skill yang di atas rata-rata dibanding teman-temannya ya katakanlah. Hmm. Kita Hmm. lihat uh, dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu ada kapten tim yang bermain sebagai gelandang serang. Ini namanya Kim Eugene ya, nomor punggung 10. Ini biasa sekali melakukan ini ya, tusukan melalui sayap yang ditempati oleh bek kanan kita. Dia biasa masuk dari situ. Kemudian dia berbelok arah ke tengah untuk dilakukan Nah, itu. tembakan-tembakan menuju gawang. Ya. Nah, cutback-cutback yang seperti itu yang harus diwaspadai oleh back-back kita. Nah, ini adalah peran dari selain dari bek kanan, tentu adalah gelandang bertahan yang harus menjaga tidak boleh memberikan ruang untuk Kim Yujin ini mengolah bola. Itu yang juga harus kita waspadai. Selain itu juga mereka punya striker yang cukup bagus ya. Striker ini selalu menyumbangkan gol di laga-laga sebelumnya. Itu Pak Kwang Song ya. Pak Kwang Song ini juga harus kita waspadai. Artinya striker ini tidak boleh diberikan ruang. Kemudian kalau striker ini kemudian kita bisa isolasi dalam pengertian selain dia tidak punya ruang untuk mendapatkan bola, dia juga tidak punya ruang untuk dia bisa masuk gitu loh. Ini yang juga harus kita lihat. Nah, ada juga satu pemain yang agak unik dari Korea Utara, itunya Ri Kang Rim ya. Ri Kang Rim ini biasa main dari ini ya, dari cadangan lah, dari bangku Hmm. cadangan. Hmm. Tapi begitu dia masuk, dia selalu menyumbangkan gol. Gini, ini Oh. bahaya juga ini orang yang kadang-kadang di luar apa ya pengawasan ternyata dia punya sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, menghadapi tim yang seperti ini tentu yang dibutuhkan adalah soliditas di pertengahan, di area tengah dan soliditas permainan di belakang. Jangan lagi kita kemudian apa ya mencoba bermain-main dengan bola, tapi yang dibutuhkan adalah pergerakan yang lebih cepat, passing-passing yang lebih cepat. Itu adalah kantor yang paling efektif ketika menghadapi tim-tim seperti ini. Passing yang lebih cepat, kemudian pemain ketika melakukan transisi juga memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia dengan apa pemain-pemain Korea Utara itu sudah masuk ke area pertahanan kita. Ini kan menciptakan ruang-ruang kosong di pertahanan mereka. Nah, ini yang harus bisa dimanfaatkan. Juga dikombinasikan dengan umpan-umpan terukur yang melewati garis pertahanannya Korea Utara. Nah, Hmm. kalau ini bisa dilakukan, tentu yang dibutuhkan adalah pemain-pemain cepat yang bisa melihat ruang-ruang kosong. Itu yang bisa dilakukan, Bro. Siapa tuh bro dari pemain kita yang bisa memanfaatkan itu bro? Saya lihat pada Evandra, kemudian Goli dan Fabio ini juga bagus nih. Sementara Mirza memang saya pikir Mirza tetap ya sebagai target man. Dia tidak apa ya tidak harus fokus pada mencari ruang, tapi dia mencari ruang dalam pengertian untuk menerima bola, tapi dia mencari ruang untuk bisa menyelesaikan bola gitu loh di depan Hmm. gawang. Sementara teman yang mencari ruang untuk bisa memanfaatkan ruang kosong itu ada di Goli atau di Fabio. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu dengan memanfaatkan kepintaran dari Evandra. Evandra ini harus jeli melihat Hmm. pergerakan pemain dan pergerakan dari teman-temannya, Bro. Hmm. Indonesia bisa menang bro? Harusnya menang ya. Harus. Saya sih pikir mungkin kalaupun menang kita tidak dengan angka yang banyak ya. Mungkin 1-0, 2-1 gitu loh, Bro. Hmm. Tapi paling tidak Indonesia harus bisa mengalahkan Korea Utara ya. Ya, ditambah kita kan kemarin sudah singgung juga bahwa Indonesia punya keuntungan istirahat lebih banyak 1 hari. Kemudian Ya. pemain inti sempat diistirahatkan kemarin di laga terakhir fase grup. Dan kemudian juga sementara di sisi lain Korea Utara harus berjuang mati-matian di laga yang terakhir di fase grup. Kan ini mestinya sebuah keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengalahkan Korea Utara. Dan
mestinya sih menang ya gitu ya. Ya harusnya memang advantage yang seperti itu bisa dimanfaatkan oleh Coach Nova ya. Ya, Walaupun sebetulnya Coach Nova sendiri sepertinya masih menyimpan pemain-pemain yang pemain-pemain utama yang ketika ketika pertandingan melawan Afghanistan masih dia simpan gitu iya loh. betul. Ya, jadi tidak murni bahwa pertandingan melawan Afghanistan itu adalah seluruh pemain-pemain utama, tapi masih ada kombinasi-kombinasi yang bisa dilakukan. Ini Ya, adalah sebuah langkah yang bijaksana ya, paling tidak untuk mengecoh dari tim analis tim lawan untuk bisa mendeteksi siapa pemain-pemain yang mungkin harus diwaspadai. Walaupun kalau secara hasil memang ada sih pemain-pemain dari Indonesia yang pasti mereka akan waspadai. Itu ada di Fabio, bukan Fabio, sorry, Evandra, kemudian dari Goli dan Alberto. Alberto juga diam-diam nih udah 2 gol loh. Jadi iya, paling tidak ini juga menjadi catatan buat mereka gitu. iya benar sih. Dan ini laganya kan akan dimainkan sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi Iya, cocok lah buat ditonton. Kan kalau yang tengah malam betul. kayaknya, waduh udah ngantuk banget nih nontonnya juga. Tapi kalau jam 9 kan masih enak nih nontonnya. Iya Iya, kan? betul. Ya. Nah, Iya. oke, Indonesia menang kira-kira ya dengan selisih gol yang sedikit, yang selisih yang tipis gitu ya. Tapi yang penting menang ya. Ada kemungkinan untuk perpanjangan waktu nggak, bro? Mungkin saja ya perpanjangan waktu. Saya nggak tahu apa kebijakannya langsung sudden adu penalti Hmm. atau masih ada perpanjangan waktu 2 kali 15 Hmm. baru dilangsungkan penalti. Saya nggak tahu apa aturan dari Piala Asia Under 17 kali ini. Ya. Tapi ya biar bagaimanapun dengan kemampuan fisikal yang juga terasah dan mentalitas juga sedang membaik. Saya rasa sih Indonesia juga tidak kalah lah melawan Korea Utara kali ini. Ya, saya sih berharap langsung aja 90 menit Indonesia menang gitu kan. Betul. Kalau bisa clean sheet kan keren. Nah. Oke, Oke, sobat oke. bola itulah obrolan kita mengenai kira-kira seperti apa laga Indonesia menghadapi Korea Utara ya di ajang Piala Asia U17 ya. Kalau menurut sobat sendiri kira-kira Indonesia bisa nggak menang secara langsung di 90 menit dari Korea Utara, dan kita jangan lupa bahwa Korea Utara ini juga bukan tim kaleng-kaleng. Ya, Bagaimana pendapatnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. thank you bro.